wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, NDH 11, Jabatan Operator Layanan Kesehatan Latsar Angkatan 3 Golongan 2 di kelompok 2. Saya di sini mempresentasikan analisis isu berdasarkan tupoksi kerja. Tupoksi kerja saya adalah sebagai operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Baru. Tugas pokok operator layanan kesehatan menurut Perme- Ke- Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan. Sedangkan berdasarkan keputusan Menpan RB nomor SJK 01 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana, tugas pokok operator layanan kesehatan adalah melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan. Dari tugas pokok tersebut, uraian tugasnya adalah menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaannya pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Menyiapkan data bahan pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaannya bekerja dengan baik. Tiga, mengumpulkan data pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Empat, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kelima, menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Keenam, mengetik konsep SK, konsep laporan, konsep surat untuk selanjutnya diserahkan kepada atasan untuk diperiksa dan dilakukan perbaikan dengan perintah atasan. Ketujuh, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik tertulis maupun lisan. Dari uraian tugas tersebut, saya menganalisis isu atau scan isu. Lalu saya menemukan 5 isu berdasarkan tupoksi yang saya emban. Pertama, yaitu belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat tentang pelayanan administrasi program pelayanan kesehatan. Kedua, belum optimalnya sistem pengarsipan surat internal dan eksternal. Tiga, belum optimalnya pelaksanaan standarisasi tata naskah dinas. Empat, belum optimalnya pemberian informasi mengenai BPJS gratis atau UHC untuk masyarakat kurang mampu. Lima, belum optimalnya layanan pusat kontak atau kontak center untuk informasi administrasi kesehatan di Dinas Kesehatan. Nah, dari isu-isu tadi, saya menapis menggunakan metode APKL. Apa itu APKL? Yaitu metode yang digunakan untuk menapis isu berdasarkan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Dari isu tersebut, aktual dari isu satu, aktual saya beri nilai 5, problematik saya nilai 4, kehalayakan saya nilai 5, dan layak saya nilai 6. Saya nilai 4. Nah, totalnya 8. Itu berada di ranking satu. Yang kedua, isu kedua yaitu belum optimalnya sistem pengarsipan surat internal dan eksternal. Dari sisi aktual saya nilai 3, sisi problematik saya nilai 3, sisi kehalayakan saya nilai 4, sisi layak saya nilai 2. Totalnya 12. Itu berada di ranking 5. Yang ketiga, isu ketiga, belum optimalnya pelaksanaan standarisasi tata naskah dinas. Isu aktualnya itu 4, problematikanya 3, kehalayakannya 3, layaknya 4, dan jumlahnya kelayakannya
dan jumlahnya 14 di ranking 4. Isu keempat, belum optimalnya pemberian informasi mengenai BPJS gratis atau UHC untuk masyarakat kurang mampu. Isu aktualnya 4, problematiknya 3, kekhalayakannya 5, layaknya 4, totalnya 16. Ranking 2. Yang kelima, belum optimalnya layanan pusat kontak atau kontak center untuk informasi administrasi kesehatan. Aktualnya 3, problematiknya 3, kekhalayakannya 5, layak layaknya 4. Totalnya 15. Itu berada di ranking 3. Dari tapisan isu APKL tadi disaring lagi menjadi 3 isu. Yang selanjutnya akan ditapis lagi menggunakan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Metode USG tadi saya saring lagi menurut urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut apabila tidak ditangani. Dari sisi urgensi, isu satu yaitu belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat, pelayanan administrasi program pelayanan kesehatan, urgensinya 5. Itu memandang seberapa mendesak harus dibahas, dianalisis akar masalahnya, dan efeknya apabila tidak dilanjutkan. Seriousness itu seberapa serius dampak yang terjadi apabila mas isu tersebut tidak dilanjuti, tidak ditindaklanjuti. Sedangkan dari sisi growth atau kemungkinan isu tersebut memburuk apabila tidak ditangani. Jadi dari isu satu yaitu belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat, pelayanan administrasi program pelayanan kesehatan totalnya 15, itu berada di ranking 1. Sedangkan di ranking 2 yaitu belum optimalnya pemberian informasi mengenai BPJS gratis atau UHC untuk masyarakat kurang mampu, untuk urgensinya itu poinnya 4, seriusnya poinnya 4, growth-nya poinnya 4, totalnya 12, berada di ranking 2. Untuk isu ketiga yaitu belum optimalnya layanan pusat kontak atau kontak center untuk informasi administrasi kesehatan. Urgensinya itu saya beri poin 3, seriousness-nya saya beri poin 3, growth-nya saya beri poin 4, totalnya 10. Itu berada di ranking 3. Dari sini isu prioritas kita ketahui yaitu belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat mengenai pelayanan administrasi program pelayanan kesehatan. Jadi, isu tersebut dianalisis lagi menggunakan analisis fishbone diagram atau Ishikawa method. Belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat pelayanan administrasi program pelayanan kesehatan. Dari sisi manpower-nya, itu akar masalahnya adalah kurangnya kompetensi petugas di dalam komunikasi publik. Dari sisi material, akar masalahnya tidak ada FAQ atau frequently asked question yang bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yang bisa menjawab pertanyaan umum masyarakat. Dari sisi metode, SOP pemberian informasi belum jelas atau tidak terstandardisasi. Dari aspek mesin atau alat, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi digital atau masih ada sistem informasi yang manual. Dari akar masalah tersebut, saya mengajukan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, menyediakan coaching atau mentoring dari sisi akar masalah kurangnya kompetensi petugas dalam komunikasi publik. Alternatif ini
meminta coaching atau mentoring dari tenaga ahli humas atau kesehatan masyarakat. Dari akar masalah, SOP pemberian informasi belum jelas atau tidak terstandardisasi, alternatif pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu melakukan evaluasi kepatuhan SOP melalui monitoring dan feedback masyarakat. Dengan, dengan akar masalah tidak ada frequently asked question atau FAQ yang bisa menjawab pertanyaan umum masyarakat, saya mengajukan alternatif pemecahan masalah yaitu menyusun FAQ berbasis kebutuhan masyarakat dan menyediakan media media publikasi FAQ atau frequently asked question di platform digital. Akar masalah sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi digital, saya mengajukan alternatif pemecahan masalah yaitu mengembangkan platform layanan informasi digital yang terintegrasi dengan layanan administrasi kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.